Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nabila Syernisa dengan NPM 231506122. Kami dari kelas PSTIB. Pada video kali ini, saya bersama rekan saya akan menjelaskan mengenai perancangan sistem pengisian KRS. Yang pertama, di sini ada latar belakang masalah. Ada proses pengisian KRS yang masih dilakukan secara manual. Jadi, pengisian KRS yang dilakukan secara manual ini membuat proses menjadi lambat dan berisiko terjadi kesalahan dalam pencatatan data mahasiswa maupun pemilihan mata kuliah. Kemudian, adanya validasi dosen pembimbing yang belum efisien. Jadi, proses validasi ini masih dilakukan secara satu persatu dan tidak otomatis, sehingga sering terjadi keterlambatan yang berdampak pada keterlambatan finalisasi KRS mahasiswa. Kemudian di sini kurangnya integrasi antar pihak. Jadi sistem yang ada ini belum terhubung secara optimal antara mahasiswa, dosen, dan administrasi. Sehingga menyebabkan data ini tidak sinkron dan menyulitkan pengelolaan informasi akademik. Kemudian di sini ada tujuan dan manfaatnya. Dari segi tujuan, yang pertama ini membangun sistem pengisian KRS berbasis web yang user-friendly dan efisien. Kemudian, mempermudah proses verifikasi dan persetujuan KRS oleh dosen pembimbing akademik. Dan yang terakhir ada menyediakan akses data akademik yang cepat, tepat, dan terintegrasi bagi semua pihak terkait. Yang kedua ada manfaat dari sistem ini. Bagi mahasiswa, ini itu mempermudah proses pengisian dan pemilihan mata kuliah tanpa harus datang langsung ke kampus. Bagi dosen wali, sistem ini akan mempercepat proses pengecekan dan persetujuan KRS mahasiswa. Dan bagi pihak administrasi, mereka akan meminimalkan kesalahan input data dan mempercepat pengelolaan laporan akademik. Kemudian ada deskripsi proses bisnis. Yang pertama dari login pengguna. Jadi, mahasiswa, dosen, dan admin masuk ke sistem sesuai hak akses masing-masing. Kemudian, pengisian KRS oleh mahasiswa. Mahasiswa akan memilih mata kuliah berdasarkan semester, program studi, dan batas SKS yang diperbolehkan. Kemudian, ada validasi prasyarat otomatis. Jadi, sistem ini akan memeriksa prasyarat mata kuliah secara otomatis sebelum dapat mengambil suatu mata kuliah tersebut. Kemudian di sini ada pengajuan dan verifikasi KRS. Jadi, mahasiswa akan mengirim KRS untuk diverifikasi oleh dosen pembimbing akademik. Kemudian ada persetujuan atau revisi. Di sini dosen akan menyetujui KRS jika sudah sesuai, atau akan mengembalikan untuk diperbaiki jika itu masih belum sesuai. Kemudian ada pencetakan KRS. Di sini mahasiswa akan mencetak KRS yang telah disetujui sebagai sebuah dokumen resmi. Selanjutnya ada pengelolaan data oleh admin. Di sini admin memperbarui data mata kuliah, jadwal, dan pengguna agar prosesnya berjalan lancar. Kemudian, di sini ada fitur-fitur yang dikembangkan. Yang pertama, ada fitur login pengguna. Autentikasi untuk 3 jenis pengguna, yaitu mahasiswa, dosen, dan admin, dengan hak akses yang berbeda sesuai peran masing-masing. Kemudian, ada fitur pengisian KRS. Jadi, mahasiswa memilih mata kuliah berdasarkan semester dan batas SKS yang ditentukan, dengan penyimpanan data otomatis. Kemudian, ada fitur validasi prasyarat. Sistem akan memeriksa prasyarat mata kuliah secara otomatis dan menolak jika pengisiannya belum terpenuhi. Kemudian ada fitur verifikasi dan persetujuan KRS. Di sini, dosen pembimbing akademik akan memeriksa dan menyetujui KRS mahasiswa bimbingannya sesuai aturan akademik. Kemudian ada fitur pemantauan status KRS.
Mahasiswa dapat melihat status KRS seperti menunggu validasi, disetujui, atau perlu direvisi secara real-time. Kemudian ada fitur pencetakan KRS. Mahasiswa mencetak KRS yang telah disetujui sebagai dokumen resmi untuk arsip akademik. Dan yang terakhir ada fitur pengelolaan data akademik yang akan dilakukan oleh admin. Di sini admin mengelola data mata kuliah, jadwal kuliah, dan pengguna agar informasinya selalu akurat dan terbaru. Kemudian di sini terdapat beberapa metode pengumpulan kebutuhannya. Yang pertama, wawancara. Dilakukan dengan mahasiswa, dosen wali, dan staf administrasi untuk mengetahui proses KRS saat ini, kendala yang didapat, serta harapan terhadap sistem baru. Yang kedua, observasi. Pengamatan langsung terhadap proses pengisian KRS manual di kampus untuk memahami alur kerja dan permasalahan yang muncul. Yang ketiga, ada kuesioner. Jadi, ini diberikan kepada mahasiswa untuk memperoleh data mengenai pengalaman, kebutuhan, serta fitur yang diinginkan pada aplikasi KRS ini. Dan yang keempat, ada studi pustaka. Dilakukan dengan cara menelaah buku, jurnal, dan referensi aplikasi akademik sejenis guna memahami standar dan fungsionalitas sistem akademik yang baik. Kemudian di sini terdapat kebutuhan fungsional. Yang pertama itu menyediakan fitur login untuk mahasiswa, dosen wali, dan admin sesuai hak aksesnya. Yang kedua, ada memungkinkan mahasiswa memilih dan mengisi mata kuliah sesuai semester dan batas SKS. Yang ketiga, ada memungkinkan dosen pembimbing memverifikasi dan menyetujui KRS mahasiswa bimbingannya. Yang keempat, melakukan validasi otomatis terhadap prasyarat mata kuliah sebelum disimpan. Yang kelima, itu menyediakan fitur cetak atau unduh KRS bagi mahasiswa. Yang keenam, memungkinkan admin mengelola data mata kuliah dan jadwal kuliah. Dan yang terakhir, yang ketujuh, itu menampilkan status persetujuan KRS terbaru secara real-time. Kemudian ada kebutuhan non-fungsional. Yang pertama, ada kinerja atau performance. Jadi, aplikasi ini memproses data KRS dengan cepat, dengan waktu respon maksimal 3 detik per permintaan pengguna. Yang kedua, ada keamanan atau security. Jadi, dia menggunakan autentikasi login dan enkripsi data untuk melindungi informasi pribadi dan akademik. Yang ketiga, ada keandalan atau reliability. Jadi aplikasi ini beroperasi minimal 99% uptime tanpa gangguan pada server. Yang keempat, ada kemudahan penggunaan atau usability. Jadi antarmukanya sederhana, mudah dipahami dan dapat diakses melalui desktop ataupun mobile. Yang kelima, ada pemeliharaan atau maintainability. Jadi, struktur kode dan dokumentasinya harus mudah diperbarui sesuai perubahan kebijakan akademik. Yang terakhir, ada portabilitas atau portability, yang mana itu dapat dijalankan di berbagai browser. Contohnya ada Chrome, Firefox, dan Edge, tanpa perbedaan fungsi atau tampilan. Kemudian di sini ada perencanaan proyek. Yang pertama dari segi tujuan. Jadi, merancang dan mengembangkan sistem pengisian KRS berbasis web yang efisien, akurat, dan mudah digunakan oleh mahasiswa, pembimbing, serta admin akademik. Kemudian, sistem ini juga mengotomatisasi proses pengisian, validasi, dan verifikasi KRS untuk mengurangi kesalahan manual, mempercepat persetujuan, dan meningkatkan efisiensi administrasi akademik. Dari segi ruang lingkup, itu meliputi analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan, pengujian, dan implementasi sistem. Yang mana modul utamanya ini mencakup login pengguna, pengisian dan validasi KRS, verifikasi dan persetujuan dosen, pencetakan KRS, dan pengelolaan data akademik oleh admin. Perkenalkan, nama saya Natara Ditya Rauf dengan NPM 231506162. Jadi di sini saya akan membahas mengenai estimasi waktu pengerjaan proyeknya. Jadi untuk estimasi waktu pengerjaan proyek itu dia berkisar di
3 bulan atau selama 12 minggu. Jadi dalam pengerjaan proyeknya itu terdapat 5 tahapan. Yang pertama itu ada tahap analisis kebutuhan yang estimasinya dikerjakan selama 2 minggu. Lalu untuk yang tahap kedua itu ada perencanaan sistem yang juga sama untuk estimasi pengerjaannya yaitu selama 2 minggu. Lalu masuk ke tahap ketiga yaitu implementasi, yang dimana tahap implementasi ini itu dia berkisar selama 5 minggu untuk waktu pengerjaannya. Lalu masuk ke tahap keempat yaitu pengujian sistem, dan untuk waktu pengerjaannya diestimasikan selama 2 minggu. Dan tahap terakhir yaitu adalah pemeliharaan dan evaluasi yang tahap pengerjaannya itu sekitar 1 minggu. Lalu untuk estimasi biaya proyek yang dikeluarkan itu berkisar di 23 juta rupiah, yang dimana di sini mencakup 3 komponen. Yang pertama itu ada komponen sumber daya manusia, yang dimana sumber daya manusia itu dia termasuk orang-orang yang mengerjakan proyeknya, misalkan kayak tim pengembangnya atau programmernya, lalu ada desainer, lalu juga ada tester, project manager, dan juga analisnya. Lalu untuk komponen kedua yaitu adalah perangkat keras, termasuk server, lalu ada juga komputer. Dan untuk perangkat lunak yang digunakan, itu ada lisensi dan tools pengembangan. Dan untuk sumber daya manusia yang tadi, itu estimasi biayanya sebesar 15 juta. Dan untuk perangkat keras, itu dia estimasinya 5 juta. Dan untuk perangkat lunaknya, itu dia di sekitar 3 juta rupiah. Lalu untuk rencana manajemen risiko. Jadi di sini ada beberapa risiko yang bisa kita antisipasi ya. Yang pertama itu ada keterlambatan pengembangan, yang dimana dampaknya itu adalah penundaan jadwal proyek yang bisa mengakibatkan tahap-tahap itu dia tertunda, tidak sesuai dengan estimasi waktu pengerjaannya. Dan untuk strategi penanganannya, yaitu adalah membuat buffer waktu dan pembagian tugas yang jelas, sehingga resiko keterlambatan pengembangan ini bisa diminimalisasi. Lalu untuk resiko yang kedua itu adalah kesalahan data akademik, yang dampaknya itu adalah gangguan validasi KRS. Dan untuk strategi penanganannya, yaitu adalah menyediakan fitur verifikasi ganda dan backup data. Lalu untuk resiko yang ketiga, itu adalah ketika server down atau kehilangan data, yang mana dampaknya itu bisa mengganggu operasional sistem. Dan untuk strategi penanganannya, itu adalah menggunakan backup otomatis dan sistem pemulihan data, agar data yang sudah tersimpan itu masih bisa dikembalikan jikalau si datanya itu hilang karena servernya itu down. Lalu untuk resiko yang keempat itu adalah resistensi pengguna, yang dimana dampaknya itu adalah hambatan implementasi. Dan untuk penanganannya itu adalah memberikan pelatihan dan panduan penggunaan sistem kepada nanti yang akan menggunakan sistem pengisian KRS ini. Lalu untuk resiko yang terakhir, yaitu adalah bug pada sistem, di mana dampaknya itu adalah menurunkan kepercayaan pengguna. Dan untuk penanganannya, salah satunya itu adalah melakukan uji coba berulang dan dokumentasi error. Lalu untuk metode pengembangan, di sini kami menggunakan waterfall, yang dimana metodologi ini cocok digunakan karena tahapan pengembangannya itu bersifat sistematis dan terstruktur. Seperti yang saya jelaskan tadi sebelumnya, yang dimana tahap pertama itu dia ada requirement analysis atau analisis kebutuhan, lalu lanjut ke desain sistem, lalu ada implementasi atau development, dilanjutkan dengan pengujian atau testing, dan yang terakhir itu adalah maintenance atau uh, pemeliharaan dan juga evaluasi. Lalu untuk tahapan pengembangan sistemnya, yang pertama tadi adalah analisis kebutuhan, yang dimana di proses analisis kebutuhan ini itu dia mengumpulkan semua kebutuhan fungsional dan juga non-fungsional yang dibutuhkan oleh sistemnya, yang dimana kedua hal ini akan menjadi dasar dalam pengembangan sistem nantinya. Lalu untuk tahap kedua itu adalah perancangan sistem, yang mencakup proses sistem, basis data, dan juga tampilan antarmukanya. Perancangan sistem ini dia berfungsi sebagai pedoman bagi pengembang dalam melakukan implementasi. Lalu untuk tahap yang ketiga, implementasi,
Itu merupakan proses pengerjaan perencanaan menjadi aplikasi yang dapat dijalankan berupa kode program dan juga logika basis data menggunakan perangkat dan bahasa pemrograman yang telah ditentukan. Lalu untuk tahap keempat itu ada pengujian sistem, yang dimana tahapan pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem berfungsi sesuai dengan kebutuhan yang telah didefinisikan. Dan untuk metode pengujian yang kami gunakan itu adalah black box testing, yaitu pengujian berdasarkan fungsi input dan output sistem tanpa melihat struktur kode program. Jadi di sini kita hanya ngetes uh, fiturnya aja dan tidak melihat kode programnya secara langsung. Dan untuk tahap yang kelima, itu ada pemeliharaan dan evaluasi, yang dimana tahapan ini itu dilakukan setelah sistem selesai diuji dan digunakan, yang dimana tujuannya adalah menjaga kestabilan sistem, memperbaiki bug, serta menyesuaikan sistem terhadap perubahan kebutuhan akademik. Dan juga alat dan teknologi yang kami gunakan pada pengembangan sistem pengisian KRS ini, yang pertama itu ada bahasa pemrogramannya, yaitu kami menggunakan PHP dan juga JavaScript. Dan untuk basis datanya, kami menggunakan MySQL untuk menyimpan data-data pada sistemnya nanti. Lalu untuk frameworknya kami di sini menggunakan Laravel dengan PHP untuk backend-nya dan React.js dengan JavaScript untuk front-end-nya. Dan kode editor yang kami gunakan itu adalah Visual Studio Code karena dia gratis dan juga open source. Dan untuk server lokalnya di sini kami menggunakan SMPP untuk pengembangan lokalnya, dan untuk software atau tools desain UI-nya kami di sini menggunakan Figma. Dan di sini terdapat use case diagram dari sistem pengisian KRS, yang di mana di sini terdapat 3 aktor. Yang pertama itu mahasiswa, lalu ada dosen dan juga ada admin. Di sini mahasiswa dia bisa login, lalu dia juga bisa mengambil mata kuliah untuk KRS, lalu dia juga bisa mencetak KRS, lalu bisa melihat status validasi KRS. Dan untuk dosen di sini juga sama, dia bisa login dan juga memvalidasi KRS. Dan admin di sini dia tugasnya untuk mengelola data kuliah, data mata kuliah dan jadwal. Di sini untuk definisi aktor dari use case tadi, yang pertama itu ada mahasiswa. Jadi mahasiswa itu merupakan pengguna utama dari sistem pengisian KRS ini, yang dimana mahasiswa ini nantinya bisa login, mengambil mata kuliah sesuai dengan program studi dan semester yang sedang berjalan, dan juga memeriksa status validasi KRS dari dosen pembimbing, serta mencetak KRS yang telah mendapatkan persetujuan dari dosen wali atau dosen pembimbing. Lalu untuk aktor yang kedua itu ada dosen, yang dimana dosen pada sistem ini itu dia eh, memiliki role sebagai pembimbing akademik dari mahasiswa. Dan dosen ini dapat melakukan login untuk mengakses dan memvalidasi KRS mahasiswa bimbingannya dengan memeriksa kesesuaian jumlah SKS serta kelayakan mata kuliah yang diambil. Dan yang ketiga itu ada admin, yang dimana admin bertanggung jawab dalam pengelolaan data yang ada pada sistem, seperti menambahkan, menghapus atau mengedit data mata kuliah dan jadwal perkuliahan. Dan untuk definisi use case, yang pertama itu ada login, di mana fitur ini itu digunakan oleh semua aktor, yaitu mahasiswa, dosen, dan admin, untuk mengakses sistem sesuai dengan hak yang dimiliki oleh masing-masing role. Lalu untuk use case kedua yaitu ada mengambil mata kuliah untuk KRS. Jadi use case ini tuh memungkinkan mahasiswa memilih mata kuliah yang akan diambil pada semester berjalan, dan juga eh, agar si mahasiswa ini dia bisa mengikuti kelas berdasarkan semester. Lalu use case yang ketiga yaitu adalah validasi prasyarat mata kuliah, yang dimana fitur ini tuh digunakan untuk memastikan bahwa mahasiswa itu telah memenuhi syarat sebelum mengambil suatu mata kuliah. Dan untuk fitur validasi prasyarat mata kuliah ini dia bersifat otomatis. Kalau kita lihat di use case-nya tadi, dia di sini include. Jadi nanti untuk validasinya akan dilakukan oleh sistemnya. Lalu untuk use case keempat yaitu adalah melihat status validasi KRS. Jadi setelah mengisi KRS, mahasiswa ini dia bisa melihat status KRS yang dia isi. Apakah KRS ini dia sudah divalidasi atau belum oleh
dosen pembimbing. Lalu use case yang kelima itu ada mencetak KRS. Jadi setelah KRS-nya itu sudah divalidasi, sudah valid oleh dosen wali atau dosen pembimbing, mahasiswa itu dapat mencetak dokumen KRS sebagai bukti resmi pengisian mata kuliah. Lalu untuk use case yang keenam itu ada memvalidasi KRS, yang dimana ini merupakan use case yang hanya bisa dilakukan oleh dosen untuk meninjau dan menyetujui atau menolak KRS yang telah diisi dan diajukan mahasiswa. Dan untuk use case yang ketujuh itu ada mengelola data mata kuliah dan jadwal, yang use case ini hanya bisa diakses oleh admin. Dan fitur ini itu eh, untuk menambah, mengubah, ataupun menghapus data mata kuliah serta mengatur jadwal perkuliahan. Lalu untuk kesimpulan dari sistem pengisian KRS kami ini adalah yang pertama, aplikasi KRS berbasis web. Ini berhasil dirancang sebagai solusi digital untuk mengotomisasi proses perencanaan studi dan menggantikan sistem manual yang lama. Lalu untuk yang kedua itu ada pada tahap metodologi pengembangannya, yang dimana kami menggunakan waterfall, yang dimana untuk metodologi waterfall ini dia memastikan pengembangan berjalan sistematis, terkendali, dan juga terdokumentasi dengan baik di setiap tahapannya. Dan untuk kesimpulan yang ketiga itu ada sistem telah mencakup semua fitur utama seperti pengisian KRS, validasi otomatis, verifikasi dosen, dan pengelolaan data yang langsung menjawab kebutuhan pengguna. Dan yang kesimpulan terakhir adalah sistem ini tuh diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi proses akademik bagi mahasiswa, dosen, dan admin. Mungkin cukup itu saja dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton. Salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.